Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar kembali tentang penyajian data dalam bentuk diagram. Ibu sudah mempunyai data jenis hewan peliharaan siswa kelas 5. Di sini Ibu sudah membuat tabel. Yang sebelah kiri ini hewan peliharaannya, jenisnya, dan di sini banyak siswanya. Pertama-tama kita akan membaca data dulu. Kita akan membaca data dari ikan. Kita akan lihat di sini banyak siswanya adalah 5. Berarti kita buat sebanyak 5 siswa memiliki hewan peliharaan ikan. Nah, ingat, sebanyak itu selalu di depan ya anak-anak. Jadi kita lihat berapa banyak siswanya, lalu kita buat jenis hewan peliharaannya dan ikannya. Selanjutnya, sebanyak 6 siswa memiliki hewan peliharaan ayam. Nah, sudah lihat ya bagaimana cara membaca data. Ibu nggak mau ada yang salah lagi ya untuk seterusnya. Selanjutnya untuk kucing, sebanyak 10 siswa memiliki hewan peliharaan kucing. Kemudian kelinci sebanyak 9 siswa memiliki hewan peliharaan kelinci. Oke, jadi ingat ada kata sebanyak dan jumlah atau banyak siswanya yang menyukai suatu hal atau data tersebut ya. Begini cara membaca data dalam diagram gambar. Jangan lupa untuk menuliskan judul dari datanya ya. Di sini berarti jenis hewan peliharaan siswa kelas 5. Ibu akan menyajikannya dalam bentuk diagram gambar. Pertama kita akan membentuk tabel lagi. Di sini hewan peliharaan kecilan. Nah, di sini nama jenis hewannya ikan, ayam, kucing, dan kelinci. Oke. Sekarang kita mau mengisi. Di sini banyak siswa. Dengan diwakili oleh gambar. Kita buat keterangannya. Jadi gambarnya itu untuk mewakili banyak siswa, bukan untuk mewakili gambar hewan peliharaannya. Kita nggak harus gambar ikan, nggak harus gambar ayam, gambar kucing, kelinci ya. Jadi itu terserah anak-anak mau gambar apa, mau segitiga, lingkaran, atau persegi, itu terserah anak-anak ya. Di sini ada banyak siswanya. Kita akan mewakili banyak siswa itu ke dalam bentuk gambar. Ibu kasih keterangan. Jadi di dalam
diagram gambar itu akan ada keterangan ya. Di keterangan ini misalnya ibu mau lingkaran itu mewakili 2 siswa. Nah, untuk yang ibu akan kasih yang setengah lingkaran untuk mewakili 1 siswa. Nah, di sini paham? Jadi gambarnya di sini yang lingkaran atau lingkaran penuh itu mewakili 2 siswa, yang setengah lingkaran untuk mewakili 1 siswa. Oke, kita lihat di ikan. Banyak siswanya ada 5. Berarti untuk membuat 5 siswa itu butuh gambar apa aja? Berarti kita bisa butuh 2 lingkaran penuh dan setengah lingkaran. Oke, seperti ini. Oke, jadi 2 lingkaran itu jumlahnya 4 dan satu setengah lingkaran itu jumlahnya 1. Jadi sama dengan 2 ditambah 2 tambah 1 sama dengan 5. Jadi sama ya, di sini banyak siswanya 5 dan di sini 5. Tetapi ini diwakili oleh gambar. Makanya disebut oleh diagram gambar. Oke, selanjutnya kita isi yang ayam. Ayam itu banyak siswanya ada 6 yang suka. Berarti kita butuh 3 lingkaran penuh. Kenapa, Bu? Iya, karena 2 ditambah 2 sama dengan 6. Oke, seperti itu. Selanjutnya ada kucing. Kucing jumlah anak yang banyak suka tuh 10. Berarti kita butuh, ya benar, ada 5 lingkaran penuh. 3, 4, 5. Ya, anak-anak jumlahkan juga boleh lagi. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sampai dengan 10. Tapi ini nggak harus dibuat ya, karena kita membuatnya dalam bentuk gambar. Ini hanya untuk keterangan biar anak-anak mengerti kenapa sih gambar ini bisa mewakili banyak siswanya gitu. Oke, selanjutnya untuk kelinci itu 9. Berarti kita butuh gambar apa aja? Iya, 4 lingkaran penuh dan 1 setengah lingkaran ya. 1, 2, 3, 4 dan 1 yang setengah lingkaran. Oke, jumlahnya berarti 2 ditambah 2 tambah 2 tambah 2 ditambah 1 sama dengan 9. Seperti itu. Paham? Jadi inilah diagram gambar. Tapi ini nggak perlu dibuat karena kita butuhnya gambar. Oke anak-anak, ini diagram gambar. Oke, kita lanjut. Kita akan membahas menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Nah, di dalam diagram batang kita membutuhkan 2 garis, yaitu vertikal dan horizontal. Oke, vertikal itu yang dia tegak dan ini yang tidur ya, yang horizontal. Nah, selanjutnya yang di garis lurus ini kita akan mengisinya dengan jenis hewan peliharaannya. Jadi kita kasih di sini hewan peliharaan. Yang pertama ada ikan, kedua itu ayam, selanjutnya kucing, dan kelinci. Oke, di sini jenis hewan peliharaannya yang di atas kita isi sama banyak siswanya. Banyak siswa. Nah, kita lihat data paling banyak itu ada 10. Berarti kita buat sampai 10 ya. Dari nomor 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Lalu kita lihat deh, ikan itu berapa banyak yang suka? Ada 5.
kita buat garis putus-putus di angka 5 mendekati titik ikan, lalu kita buat batangnya. Boleh diarsir. Oke. Selanjutnya kita lihat ayam. Ayam itu ada 6 siswa. Kita buat lagi garis putus-putusnya dan kita buat batangnya. Oke, kita buat arsirannya lagi. Nah, sekarang kucing. Kucing ada berapa? 10, benar. Kita buat garis putus-putus mendekati titik kucing. Kita buat batangnya. Nah, ibu buatnya nggak pakai penggaris, tapi anak-anak harus pakai penggaris. Selanjutnya ada kelinci. Kelinci ada 9. Kita buat garis putus-putusnya. Lalu kita buat batangnya. Inilah yang disebut dengan diagram batang. Jadi kita menyajikan data di dalam bentuk diagram batang. Nah, bisa lihat dia berbentuk batang. Oke, tadi kita sudah menyajikan data dalam bentuk diagram gambar dan diagram batang. Sekarang kita akan menyajikan data dalam diagram garis. Di sini diagram garis juga memerlukan garis vertikal dan horizontal. Dan sama di garis horizontal itu untuk jenis hewan peliharaannya ataupun data yang lainnya. Di sini untuk banyak siswanya ya. Kita akan buat di sini ikan itu banyak siswanya 5. Berarti kita buat garis putus-putus mendekati titik ikan. Lalu setelah mendekati titik ikan, kita membuat bulatan yang besar atau titik yang besar seperti ini. Oke, lalu kita buat untuk yang ayam. Ayam itu banyak siswanya 6. Berarti kita buat garis putus-putus mendekati ayam. Nah, setelah sejajar kita buat bulatan yang besar atau titik yang agak besar seperti ini. Lalu untuk kucing itu 10. Berarti kita buat garis putus-putus mendekati titik kucing. Kita buat juga bulatan yang besar seperti ini. Untuk kelinci ada 9. Kita buat garis putus-putusnya. Nah, kita buat bulatan ini. Lalu diapain Bu? Kita akan membuat garis atau menyatukan titik-titik ini menjadi satu garis seperti ini. Nih. Kita mempertemukan setiap titik yang ada di ikan, ayam, kucing, dan kelinci sehingga membentuk satu garis. Oke anak-anak, seperti itu ya diagram garis. Oke, sekarang kita masuk menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, kemarin anak-anak banyak yang kebingungan di dalam diagram lingkaran ya. Jadi mohon diperhatikan agar tidak bingung lagi dan bisa mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Di sini kita mempunyai data yang dari hewan peliharaan kelas 5. Kita akan menghitung di dalam bentuk besaran derajat dulu ya. Nah, jadi di dalam lingkaran itu ada 2 besaran, yaitu besaran derajat dan besaran persen. Derajat dan persen. Nah, kalau derajat itu lambangnya seperti ini namanya derajat, dan persen ini. Oke? Kita akan menghitung di dalam besaran derajat dahulu. Nah, di dalam besaran derajat kita lihat ikan itu ada 5 siswa yang suka. Nah, ada rumusnya. Jadi rumusnya itu banyak siswa per jumlah seluruh siswa dikali, karena ini dalam besaran derajat berarti dikali 360 derajat sama dengan ini di dalam besaran derajat. Ini rumusnya ya. Banyak siswa itu berarti kalau ikan banyak siswanya 5, ayam 6. Kalau jumlah seluruh siswanya
kita jumlahkan seluruh siswa dari banyak siswa kelas 5 ini. Ini jumlahnya ada 30. Oke. Kita masukkan ke dalam rumus dari data ini. Banyak siswa yang suka ikan itu ada 5 siswa. Nggak usah buat ulangan lagi. 5 per jumlah seluruh siswanya 30 dikali 360 derajat sama dengan, oke, kita bisa coret nolnya ya. Nah, 36 dibagi 3 sama dengan berapa? 12. Ibu turunkan ya. 5 per 3 dikali 36. 3 dibagi 36 sama dengan 12. 12 dikali 5 sama dengan berapa? 2 kali 5 60. Berarti ini 60 derajat. Oke. Seperti itu ya. Seperti ini cara menghitungnya. Oke, tadi kita udah mencari sama-sama data ikan ya. Ibu tadi udah mencari sendiri dari data ayam, kucing, kelinci. Nah, di ayam ibu dapat 72 derajat. Itu dari 6 dibagi 30 dikali 360. Kucing 10 dibagi 30 dikali 360 dapatnya 120 derajat. Kelinci 9 dibagi 30 kali 360 derajat, hasilnya 108 derajat. Oke, dan kalau kita hitung seluruhannya, maka hasilnya akan jumlahnya akan 360 derajat. Coba ya, kita hitung sama-sama ya. 60 ditambah 72, 2 tambah 7 13, ditambah 120, 25, 2 ditambah 108, 10, naik 1, 6, 360 derajat. Jadi sama ya jumlahnya dari seluruh data dan besaran dari derajat ke 360 derajat. Berarti sudah benar. Oke, tadi kita sudah menghasilkan data-data dalam besaran derajat. Sekarang kita akan membuatnya di dalam lingkaran, karena kita akan membuat diagram lingkaran. Di sini udah ibu buat lingkaran. Ini namanya lingkaran dengan menggunakan busur. Anak-anak juga harus menggunakan busur ya. Lanjut. Nah, data tadi dari yang sebelumnya kita mendapatkan ikan itu 60 derajat. Kita akan buat sudut 60 derajat di sini titiknya. Lalu dari yang angka 0 yang sebelah kanan kita cari sudut 60. Kita kasih titik. Lalu kita garis. Oke. Jadi ini adalah sudut 60 derajat yang tadi kita dapatin dari data ikan yang banyak siswanya 5. Oke, lanjut. Tadi dari ayam kita dapat 72 derajat. Kita lanjut lagi dari yang di atasnya, kita buat garisnya. Di sini di sebelah kanan kita lihat 72 derajat itu di mana sih titiknya? Dicari. Oke, setelah udah dapat dikasih titik atau tanda, lalu kita buat garis lagi. Nah, di sini 72 derajat. Lalu untuk kucing itu tadi 120 derajat. Kita buat lagi 120 derajat. Dari sebelah kanan ya, yang titik 0 yang di sini. Kita lihat tadi 120 derajat. Oke. Oke, berarti kita buat lagi garisnya.
sini 120 derajat. Dan di sini lagi 100, berarti sisanya 108 derajat. Oke anak-anak, inilah bentuk nanti kalau anak-anak pindahin ke dalam diagram lingkaran. Oke, kita mulai gambar ya dari data tadi. Di sini kita buat tadi data ikan itu kita dapat 60 derajat. Berarti kita cari dari sebelah kanan itu 60 derajat. Kita buat garisnya. Oke, berarti ikan tadi 60 derajat. Lalu ada ayam itu 72 derajat ya. Kita lihat 72 derajat. Di sini kita buat garisnya. Lalu yang ketiga ada data kucing itu dapat 120 derajat. Kita tengok lagi. Di sini dari sebelah kanan ya, berarti di sini. Oke. Lalu berarti di sini kita isi ayam itu 72 derajat, kucing 120 derajat. Berarti ini sisanya untuk kelinci. Tadi kelinci 108 derajat. Ini adalah bentuk dari diagram lingkaran setelah kita mencari datanya dalam besaran derajat. Jadi datanya di sini bentuknya derajat ya. Oke, sekarang kita akan mencari data di dalam persennya lagi, besaran persen ya. Tadi kita udah mencari dalam besaran derajat. Jadi kalau ketika anak diminta dalam bentuk besaran persen, maka anak juga harus mencari dalam besaran persen. Namun ketika membuat lingkarannya, anak harus tetap membuat atau mencari besaran derajat untuk mencari sudutnya. Seperti itu. Oke, di sini ikan tadi ada banyak sisanya 5. Rumusnya sama yang besaran derajat tapi dikali 100%, bukan 360. Di sini 5 per 30 atau dibagi 30 dikali 100%. Ini di sini Ibu coret 0 sama yang 0 di sini. Jadi 50 bagi 3. Kita cari ya. 50 dibagi 3. 5 dibagi 3 1. 1 kali 3 3. 5 dikurangi 3 2. Kita turunkan nolnya. 20 dibagi 3 sama dengan 6. 18. 6 kali 3 18. Nah, di sini kita kurangkan 10 kurang 8 2. Nah, sini kan nggak bisa nih 2 dibagi 3, berarti kita buat koma dan turunkan 0 di sini. Di sini anak sudah belajar pembagian tulisan ya. 20 dibagi 3 6 lagi. 6 kali 3 18. Begitu seterusnya. Nanti dia 666, tapi kita ambil 1 di belakang koma. Jadi 16,6. Jadi 50 dibagi 3 sama dengan 16,6%. Seperti itu. Ngerti? Oke, tadi kita udah mencari sama-sama di data ikan dari persennya. Nah, Ibu juga udah cari untuk ayam, kucing, dan kelinci. Nah, di ayam Ibu tadi bagikan 6 bagi 30 dikali 100% dapatnya 20%. Di kucing 10 bagi 30 dikali 100% dapatnya 33,3%. Ambil di satu belakang angka aja. Kelinci itu 9 bagi 30 dikali 100% hasilnya 30%. Oke, sekarang kita mau masukin data-data persen ini ke dalam diagram lingkarannya karena diminta dalam besaran persen ya. Ikan itu 16,6%. Nah, kalau ayam itu 20%. Kalau kucing tadi 33,3%. Lalu ada kelinci itu 30%. Oke, inilah cara menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Ada besaran derajat dan besaran persen. Diingat ya anak-anak, dipelajari, jangan hanya ditonton lalu dilupakan, tetapi harus dipahami.
Nanti nanya lagi sama ibu suruh nonton video ini, bukan ibu lagi yang berbicara. Oke?